tempat sahabat saya guys. Kok tutupan? Ada nggak ya orangnya guys ya? Coba lah pakai guys. Misi. Mana orang kan? Oh, ada. Misi. Di orangnya. Loh. Mana guys? Tak pakai nih. Misi. Mas. Nih, di orangnya. Mas. Ini uang daya itu yang juga. Ini di lawannya di loro. Ada uang buka. Mas berisi. Mas. Iki uangnya neng di. Loh, suruh tambah po. Nah, baik. Iya kan? Sehat. Ngalah aku mengi nganu motoran aku mengi dulan-dulan pengen dulan bolo-bolo iwak lho, guys. Iki terus tak terus panas aku mau pedal, guys. Enak pedal ora? Kok enggak enak kok njaluk lah, guys. Enak ya? Njaluk sing legi ya. Panas, adem, setengah mateng. Legi, setengah mateng, terus adem. Aku mau kepanas nih guys. Tanam nasi, legi gak pakai gula. Legi gak pakai gula terus dia masuk guys. Legi gak pakai gula. Iki ngenteni wong gawe wedang kok suwi mentak wis ngwelak panas ya motoran. Loh, endi guys? Sorry bro. Iki Motornya ketiga. Tanda-tanda guys. Wes iki mesti ndak penak iki. Waduh, wis umur rusak. Iki nahan haus guys. Wedang. Iya loh. Ngelang-elang pakai narti dene wedang. Wong iki pisan-pisane isuk marane Mana Mas? Ramesti mangan berarti iki. Luwe nang iki yo. Sore lawon. Sore rawon guys. Rawon ten. Rawon ten napa-napa iki? Rawon ten napa-napa guys. Terus saya kan awan. Oh, sate. Sate sumur orang ngombe. Sate sumur orang ngombe guys. Iki. Nah, motor ati wis tenan dolan ngene bolo ya to. Lah YouTuber kondang lho sumure sak guys. Sesuk kowe ngomong. Sesuk diundangan ya. Sumur bar ya. Enggak usah. Enggak. Apa? God. Milih gote. Gote milih guys. Oh, sampean mengarep perlu lapor ini. Aku mung ya sepisan ki mung aku silaturahmi guys. Mampir aku wis boloku kok aku nglewati ngono terus moro-moro minggu keluar ngono wis tak. Mbok ilang mumpung geduk-geduk panas-panas ndundeng iki cari itu. Mesti golek kopi. Paham. Paham. Tapi aku gini. Aku eling aku. Ini kok. Aku poso guys. Mosok kowe foto? Poso guys. Mana ya untung. Iki mung pas poso dari sumbermu sat ya. Tak pesen SD itu beda ya. Kayak sowoker mesti andi. Ketok ngono. Sowoker ya sebenarnya. Kowe kari gak dibahas. Kari. Bahas yang penting-penting ya. Bahas apa iki sing penting apa iki sing penting apa menurutmu lho Menurutku ini apa menurut ini kan sekarang kita memasuki bulan ketiga. bulan ketiga maksudnya Kalau bahasa Jawa kan ketiga, bahasa Indonesia ketiga. Iya. Bulan ketiga. Oh iya Jawa. Masuk iki ketiga iya masuk bulan ketiga. Ketiga itu tiga kan telu loh. Tiga telu. Nah, diganti bahasa Indonesia berarti bulan ketiga. Bulan ketiga. Bulan ketiga itu sama dengan kemarau. Kemarau. Awal bulan Mei kemarau. Kemarau. Udah awal ya udah awal. Nah, anu guys iki. Iki yo anu apa? Pindu-pindu lakon. Dua-dua jalan. Nah. Sekali merengkuh dayung dua pulau termasuk Gunung Gede barang bener masuk ini Gunung Gede loh. Gunung Gede dari Jogja ya Bukan gede aku seneng oleh kalau ora umum ngaras alon-alon asal kelakon ini lho ngobrolnya anu menjurus merabas mari ngombe uli ya lunyu. Kita kembali ke konteks ya. Ini tadi bulan ketiga ya. Bulan ketiga itu kemarau. Kalau kita bulan ketiga istilahnya bahasa Jawa ini ketiga.
kemarau itu tadi malam kan wis dingin. Aku sampai jaluk kelon aku mambengi. Wah, ngambil antar kelon kelon sopo. Biasane ngelon iwak. Ora. Pasti kantongan ya. Kantongan di kemulan. Carane wis. Ungkep. Nah, itu kita harus waspada dengan kondisi ikan kita. Jadi kan ngopeni koi dong, ngopeni koi itu biasanya lek mongso ini apa ya? Di saat musim kemarau seperti ini. Jadi peralihan dari musim hujan ke musim kemarau itu biasanya banyak penyakit. Itu contohnya yang sering terjadi, sing ben kanca-kanca dulure dikei ngerti, dikei weruh, dibudohno. Nah, opo sing kudu lakukan lah, samanya kayak saya, kayak teman-teman yang lain, penghobi atau petani, cara kan banyak yang masih belajar, saya ini kan juga terus belajar untuk menangani ikan di musim-musim seperti ini. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit belajar dari teman-teman yang senior di Blitar itu ya banyak ilmunya yang saya mintai masukan. Nah itu sering saya tampung, yang cocok mana itu saya aplikasikan di tempat disaring, digodok. Nah, jadi kok neng godokan kuwi datane kuwi nah sing apik dhewe kuwi. Blendete kuwi mana. Kalau saya menanggapi untuk bulan ini itu biasanya yang awal-awal terjadi biasanya wet spot. Kalau untuk wet spot ya. Karena kita kan berkecimpung di ikan koi, jadi kita bahas ikan koi ya. Musim pancaroba itu biasanya yang muncul pertama wet spot. Nah, wet spot itu kalau wet spot muncul kita harus tetap karantina. Karena kalau nggak di karantina biasanya susah untuk disembuhkan. Nah, karantina wet spot itu biasanya kalau pengalaman ya, aku nggak ngerti materi dan ilmu ini kaya apa, aku nggak paham, ngerti aku pengalaman aku sendiri. Iya, belajar dari pengalaman pribadi ya, apa yang sudah dialami oleh wahana koi tentunya ya. Jadi nggak harus kayak ngomong ini. Kalau aku dulu ya, tapi sekarang karena kita sudah ngerti pengalaman, sing kono masih kudune diginikan. Karena saya punya cara sendiri, jadi masing-masing orang itu tidak sama untuk penanganan wet spot. Kalau saya itu garam sama heater sudah cukup. Itu di tempat karantina. Nah, karantina kan pakai akuarium. Kalau di vet gimana? Kadang ada teman kita di vet. Kalau di vet agak sulit ya, agak susah, tapi bisa juga. Kalau untuk wet spot itu masih mudah penanganan. Nah, kalau di vet mungkin butuh heater lebih dari satu. Terus alasnya itu kalau bisa jangan langsung lantai. Kita kasih styrofoam atau apalah supaya nggak langsung ke lantai lah. Suhu lantai itu nggak naik. Kemudian atasnya kalau bisa ditutup rapat pakai plastik nggak apa-apa, pakai terpal boleh. Nah, supaya suhunya nanti nggak keluar. Kalau itu nanti sudah stabil, kisaran 3 hari biasanya wet spot sudah hilang. Yang susah itu kalau di kolam lumpur. Nah, di kolam lumpur sekarang gini, nanti kita bahas untuk kolam lumpurnya, kita lanjutkan nanti. Nah, ini yang sering terjadi kan para penghobi atau pelaku jual beli ikan koi untuk perawatan itu kan kayak teman-teman biasanya tanya, ini apa bisa ikan saya ini gimana caranya mengobati ikan itu kolam langsung di kolam filter nih ya, terutama ya, karena apa, dia nggak punya tempat karantina kayak di akuarium, kayak vet. Kalau kita kan, kalau saya sama Mas Wahana sering pakai akuarium kan, itu karena apa, suhunya kan stabil, cepat. Terus itu yang selama penyembuhan pengobatan itu untuk treatment airnya gimana Mas? Itu ngelihat apa? Tekstur airnya itu yang ikan sudah sehat sama belum itu gimana? Apa perlu diganti di tempat karantina? Dulu. Kalau di tempat karantina, kalau ikan sudah sehat ya harus kita ganti airnya. Jadi waktu pengobatan itu kalau saya biasanya tak biarkan dulu sampai ikan benar sembuh ya. Jadi airnya sampai agak kuning gitu warnanya karena efek garam mungkin ya. Jadi airnya sampai agak kuning, nanti kisaran 1 minggu atau 10 hari itu baru saya ganti air 50%. 50% itu tetap saya tambahkan garam sedikit.
Nanti lama-kelamaan kita ganti sampai tanpa garam. Kalau sudah tanpa garam, baru kita masukkan ke kolam. Jadi kita prosesnya tetap adaptasi pelan-pelan. Jadi kalau nanti takutnya kalau ikan kelihatan sembuh dengan air yang sudah bercampur garam, obat dan sebagainya, langsung kita angkat. Tahunya kan ikan sembuh. Kita angkat, masukkan kolam filter, biasanya ikan langsung ya, pengaruh. Jadi karena itu perbedaan, mungkin perbedaan TDS juga, perbedaan air juga, keterasan air kan tidak sama. Nah itu biasanya kaget. Jadi gitu guys ya, ikan yang dari penyembuhan pengobatan di akuarium itu airnya, treatment airnya itu diganti setelah 1 minggu ya. Sekali yang biasanya ikan 1 minggu. Itu kalau airnya aman. Jadi maksudnya air aman itu airnya nggak keruh, ikannya nggak kehabisan oksigen. Kalau airnya keruh ya kita ganti. Jadi untuk karantina kadang orang mas ini karantina berapa hari baru sembuh, kan gitu. Jadi kalau pertanyaan itu menurutku pertanyaan yang kurang tepat. Karena untuk ikan koi pengobatan itu kita tidak bisa dibatasi dengan berapa hari ikan itu bisa sembuh. Jadi kita harus tahu kondisi ikan, kondisi air. Benar. Kan sama juga karantina di rumah. Iya. Kan nggak mungkin ikan ini nanti 3 hari sembuh, hari kelima ikannya bisa dikirim. Kan nggak mungkin. Itu cuma kira-kira. Kadang ikan itu kita prediksi 3 hari sembuh, 5 hari sembuh, ternyata 10 hari bahkan sampai 2 minggu kan gitu. Iya. Jadi kita tidak bisa memberi patokan waktu ikan ini akan sembuh selama 1 minggu gitu. Benar. Jadi begitu guys ya. Untuk penanganan ikan di musim pancaroba, kalau orang Jawa bilang bediding ya. Bediding itu adem guys. Jadi bulan 5 kalau kita mengadakan show, judulnya bediding koi show. Bediding koi show guys. Nah, kita nggak ngerti cara karantina iwak mulai kontes iki ya guys. Biasanya yang sering terjadi kan gitu. Ikan drop nyampe rumah. Akhirnya nggak bisa nangani, nggak bisa karantina ikan. Saya juga pernah ya. Waktu bediding koi show. Jadi maksudnya bediding koi show pancaroba di bulan-bulan ikan aman. Dari rumah aman, kita bawa ke arena. Aman karena di arena paling cuma 2 hari. Bawa pulang jegrik. Iya benar. Pernah juga jegrik semua itu. Musim bediding. Karena perbedaan air, perbedaan tempat, terus perbedaan suhu juga sangat pengaruh dengan ikan kita. Kemudian kan ikan stres ya. Kalau terus-terusan di dalam kandang kan pasti stres pasti itu. Jadi ikan berangkat aman, nyampe lokasi aman, dikonteskan aman. Setelah pendurian baru kelihatan nggak mau gini buka. Ya? Siripnya jadi siripnya itu sedakep. Mungkin dia demam. Pilek. Demam rindu nggak ono. Sojo wis. Mesane. Ya lek aku kebengi dadi wedok ngono wis demam rindu ra apa-apa. Angel iki guys, berat iki. Jeruk minum jeruk akhirnya ya Pak. Jadi gitu guys, untuk di musim bulan ketiga, maksudnya bulan ketiga itu kemarau, ketiga, itu pancaroba, bediding, itu ikan harus perawatan dengan ekstra ya guys, dan diperhatikan vitamin terus obat-obatan harus sedia. Nah itu harus sedia obat untuk nanti. Oke, kita sampai di sini dulu, nanti kita sambung ya guys ya untuk obrolan tentang kesehatan guys. Kita lanjut untuk bahasan siang hari ini. Saya bersama Mas Wahana Koi untuk penanganan ikan koi di musim-musim bulan ketiga atau bulan ketiga bediding. Nah itu biasanya untuk penanganan perawatan itu pakai apa biasanya Mas untuk menanggulangi ikan itu sakit atau terkena kayak spot, aeromonas itu? Kalau pakai apa? Vitamin apa? Kita utamakan ke pencegahan dulu. Pencegahan dulu. Jadi pencegahan itu seperti apa? Sebelum ikan kita terkena penyakit, itu kan pasti ya. Kita setiap tahun pasti ngalami kan. Karena itu siklus cuaca itu dilawan ya. Nah, jadi untuk pencegahan yang pertama vitamin. Vitamin itu banyak merek di toko-toko pakan ikan banyak, jadi bisa dicari. Aku lagi endor ya, jadi orang tak sebutnya merek. Tapi yang sebutnya merek endorse guys, bayaran tok sih dipikir.
Tapi ya lu sendiri lah. bodoh. Arep bodoh mejane sik kosong ini. Guys, ngelu no. Jadi apa untuk vitamin itu banyak merek, terutama yang sering digunakan vitamin C. Vitamin C ya, untuk pencegahan lah intinya Untuk di musim antibodi. seperti ini untuk antibodi agar ikan itu tidak drop ya. Ya, bro. Terus kalau pas malam ini yang di kolam lumpur biasanya kalau terlalu padat ikannya, Oksigennya kurang begini. porsi makannya dikurangi Wow, porsi makannya dikurangi guys. supaya tidak banyak endapan amonia di dasar kolam. Dasar kolam. Biasanya kan ikan kalau siang aman. Siang itu ikan biasanya di bawah karena amonia menguap di atas. Ikan nggak berani naik. Iya. Nah pada saat malam hari amoninya turun lagi, mengendap di bawah. Di bawah. Ikannya nggak berani di bawah. Di atas. Oh dia ke atas. Nah di atas biasanya dingin. Dingin. Akhirnya kan bingung. Arep kelon karo sapa ora nek kan. Arep keracunan, sorot racun racun tok. Ya, Ya akhirnya ngedrop di Jadi kondisi. stres dulu, stres dulu, akhirnya drop kalau itu tidak terdrap di tangan. Jadi untuk ikan koi itu kita logikanya seperti diri kita sendiri aja. Lah ini ngesor nggak kuat ya munggah nggak kuat ngesor. Tapi lah yang dhuwur bahaya ngesor bahaya ya wis terus karbi. Nanti ya, nyerah, iya benar. Nah jadi yang utama itu pencegahan. Mencegah. Kemudian pemberian vitamin dan persiapan obat-obatan antibiotik seperti yang sering digunakan itu PK itu harus ada. Terus antibiotik ada banyak merek juga, tergantung mana yang ada atau yang biasa digunakan. Itu kalau untuk urut-urutan itu saya pernah bikin videonya. Jadi urut-urutan untuk pembudidaya atau untuk penghobi baru saya sudah bikin urut-urutannya. Sebelum bikin kolam, sebelum punya ikan harus punya tempat karantina. Betul. Setuju aku guys. Setuju. Nah ini loh. Jadi beli ikan itu bisa, tapi untuk merawatnya itu loh ikan menjadi sehat loh yang sulit. Jadi kurang loh guys. Iya. Contohnya Kaisar Koi. Kaisar Koi. Sebelum bikin kolam, sebelum bikin rumah harus bikin WC. Nah, WC saya. Iya. Berarti- Apa kowe arepe bendino tandang gawe kan kono nangis sing. Berarti benar kan? Ya toh. WC bikin. Heeh. Jadi Nah, untuk oke. ikan kita sebelum punya kolam, sebelum punya ikan harus punya tempat karantina dulu. Jadi kalau sewaktu-waktu ikan itu nanti ada masalah problem tempat karantina sudah siap, Tinggal masuk gitu ya. Padahal sampean pas umbah-umbah masak enak-enak kudu ngising WC-ne wis siap. Iya toh? Benar. Jadi gitu guys yang dipaparkan oleh Mas Wahana. Jadi tempat karantina itu sangat wajib ya. Penting. Nah, untuk kesehatan. Oke, lanjut guys. Terima kasih untuk bincang-bincang hari ini bersama Mas Wahana Koi mengenai pencegahan di musim bulan ketiga ya, di musim pilek, musim diding. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan ikan-ikan kita ya, agar iwak ikan kita itu selalu sehat. Itu perawatannya seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wahana. Bincang-bincang santai kita hari ini semoga bermanfaat bagi koi lover semuanya. Tetap jaga kesehatan diri dan iwak ikan Anda tentunya di musim diding ini. Jangan lupa like, subscribe, komennya untuk perkembangan channel YouTube kami. Kaisar Koi Blitar, ora umum. Asal-asal, alon-alon asal klakson. Ora umum ya.